Halo guys, kembali lagi dengan saya Marsian Ari Kasman dari Ilmu Komputer Informatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang usability atau daya guna. Usability adalah derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Penentu keberhasilan sistem. Satu, berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Dua, dapat digunakan atau usable, sistem yang mudah dioperasikan. Tiga, digunakan atau use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Komponen penentu usability atau daya guna. Komponen kualitas dibagi atas 5, yaitu efisiensi, reliability, kepuasan, memorability, kesalahan, atau keamanan. Komponen penentu usability, kemampuan untuk dipelajari. Learnability merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Efisiensi menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. 3. Mudah diingat atau memorability menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. 4. Kesalahan dan keamanan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. 5. Kepuasan merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Menguji usability, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. 2. Untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. 3. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. 4. Dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Sistem yang berdaya guna atau usability. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat, terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat 1. Mengurangi biaya pelatihan. 2. Support konsum. 3. Meningkatkan kepuasan pengguna. Cara uji usability atau daya guna. Pemilihan kartu. 2. Evaluasi heuristik. 3. Evaluasi uji skenario. Di sini saya akan mengambil evaluasi heuristik usability. 1. Mengeksplorasi sistem. 2. Mengidentifikasi masalah kepergunaan. 3. Mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. 1. Dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diarahkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Daya guna heuristik. 1. Dialog yang sederhana dan alami. User interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. 2. Berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. 3. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. 4. Konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. 5. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberikan atau memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau satu sistem. Sistem yang menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan lain-lain. Sepertinya seperti pemindahan data D ke My Pictures. Di sini ada tampilan output dan input untuk proses sistemnya. Yang kemudian jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Jalan pintas atau shortcut berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Seperti shortcut yang ada di Windows halaman depan itu dapat mempermudah customer untuk lebih cepat ke aplikasinya. Kemudian, pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Selanjutnya, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. Kemudian, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sebuah sistem dengan lebih baik. Jadi kesimpulan dari akhir penjelasan saya tentang usability,
Kapan dikatakan sistem itu telah berdaya guna atau usability? Jawaban singkat adalah sistem tersebut telah mampu mengurangi biaya pelatihan, support konsum, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya kali ini tentang materi usability. Kalau ada salah dalam penyampaian kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Thank you.